Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian. Sampai setakat ini kita sudah membahas 2 poin terkait dengan bagaimana kondisi orang-orang yang bertakwa nanti di hari akhirat, terutama di padang mahsyar. Yang lalu telah kita bahas bagaimana kondisi orang-orang kafir, kemudian juga kita telah bahas secara rinci bagaimana kondisi orang muslim tapi mereka yang suka berbuat maksiat. Dan yang kali ini yang sudah kita bahas sebanyak 2 poin, yaitu terkait dengan orang yang bertakwa. Sudah kita bahas poin pertama, yaitu orang yang bertakwa nanti di hari kiamat, mereka tidak memiliki, tidak ada dirasuki oleh rasa takut dan cemas. Di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka ketenangan di saat orang-orang lain dalam keadaan kegundahan luar biasa, di saat orang-orang takut yang luar biasa, cemas yang sangat luar biasa, dia tenang. Allah beri dia ketenangan di hari kiamat. Poin yang kedua, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka naungan. Sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwasanya di hari kiamat nanti, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari di mana Allah menukar bumi dan langit yang bukan bumi dan langit sekarang. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, semuanya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa dan maha berkuasa, semua tanpa terkecuali. Allah juga menyebutkan tentang bumi pada waktu itu, la tara fiha iwajan wala amta, tidak ada lembah, tidak ada gunung. Intinya bumi pada waktu itu datar, tidak ada sedikit pun tempat naungan. Tidak ada sedikit pun tempat naungan. Beda halnya dengan kita di dunia, banyak tempat naungan sehingga kita bisa terlepas dari teriknya sinar matahari. Kita bisa berteduh di bawah pohon, kita bisa berteduh di rumah kita bisa berteduh di teras-teras rumah orang, atau di bawah kanopi roko seseorang, atau bisa bernaung di bawah halte
dan banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai tempat naungan, teduhan dari terik sinar matahari. Namun di hari akhirat nanti tidak ada naungan satupun kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Ada 6 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan apapun selain hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang merasa kepanasan yang sangat luar biasa karena matahari hanya berjarak 1 mil atau matahari hanya berjarak 1 tangkai untuk celak, karena ada yang berpendapat demikian, ikhwah. Di saat manusia kepanasan, mereka tenang dan mereka mendapat teduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan 7 orang. Seperti beliau menyebutkan seorang imam yang adil, pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala, yang gemar beribadah. Kemudian yang ketiga yaitu seorang yang hatinya terkait dengan masjid, ya, sangat cinta dengan masjid. Yang keempat yaitu seorang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah, terpisah karena Allah. Kemudian seorang yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita, yang bangsawan, namun dia menolak. Diajak untuk berbuat mesum, tapi dia menolak. Wanita yang mengajak dia ini adalah seorang wanita yang bangsawan, seorang wanita yang cantik jelita, tapi dia takut kepada Allah. Dia tolak karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, yang berikutnya itu seorang yang berinfak dan dia merahasiakan infaknya dari orang lain. Sampai Rasulullah mengungkapkan dalam hadis, hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Sampai-sampai tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking rahasianya, karena dia ingin menjaga hatinya agar tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyebutkan, ikhwah, yang ketujuh yaitu seorang yang berzikir kepada Allah. Dia mengingat Allah, dia berdoa kepada Allah dan berlinang air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Linangan air mata yang dapat memadamkan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berikan orang ini naungan di saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana sabda beliau ini diriwayatkan dalam kitab Mu'jam At-Tabarani Al-Kabir dan Musnad Imam Ahmad. Demikian juga dicantumkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, juga disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hakim An-Nasaiburi. Dari Mu'ad bin Jabal, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mutahabbina fillahi fi dhillil arsy. Sungguhnya orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapat naungan di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ikhwah, dalam kitab Al-Ikhwan milik Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang sahih an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, haqqat mahabbati ala mutahabbaini alal mutahabbin, sungguh kecintaanku akan kuberikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku. Kata Allah, wa adallahum fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilli, dan aku wa udhilluhum fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh, dan nanti
Aku akan berikan mereka naungan di bawah arasku di hari yang tidak ada naungan selain naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hadis qudsi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang muncul pertanyaan, apakah ada amalan selain yang 7 tadi, ya, selain yang 7 tadi, yaitu imam yang adil, pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang yang hatinya sangat terikat dengan masjid karena cintanya kepada masjid, kemudian seorang yang saling mencintai karena Allah, kemudian seorang yang menolak permintaan mesum dari seorang wanita yang cantik jelita dan bangsawan, kemudian seorang yang sangat merahasiakan infaknya. Yang ketujuh yaitu seorang yang menangis ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah. Selain yang 7 ini, apakah ada lagi amalan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan orang yang mengamalkan itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana 7 orang yang disebutkan hadis yang telah kita sebutkan tadi? Apakah ada amalan selain itu? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tentunya dalam masalah ini ikhwah, karena ini jelas masalah gaib, ya. Seperti yang di awal-awal ketika kita awal-awal membahas pembahasan ini, yaitu perjalanan setelah kematian. Di saat yang telah kita bahas dimulai dari ketika seseorang sedang didatangi oleh sekelompok malaikat, kemudian datangnya malaikat maut mendekatinya dan akan dicabut nyawanya. Ini semua kan masalah-masalah gaib di mana tidak bisa kita bicarakan kecuali ada dalilnya. Ya, tidak bisa kita bicarakan hal ini kecuali ada dalilnya. Seperti yang 7 orang tadi yang kita sebutkan, kita nggak akan bisa menentukan orang-orang ini akan mendapatkan naungan naungan Allah Subhanahu wa taala kecuali dikarenakan Rasulullah sebutkan. Demikian ikhwah. Demikian juga kalau ada amalan-amalan lain yang jika seseorang mengatakan kalau kita mengamalkan ini maka kita juga akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan, "Bang, tolong datangkan dalil. Tolong sebutkan dalil Anda jika memang amalan itu dapat mendapatkan janji dari Allah untuk mendapatkan naungan di hari kiamat." Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, misalnya kalau ada yang mengatakan apabila kita memberi minum misalnya, ya, apabila kita memberi minum seseorang, apabila kita mengundang makan seseorang ke rumah kita, maka orang tersebut akan mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Maka kita katakan apa yang memberi makan, mengundang makan, memberi minum, ini merupakan satu tindakan terpuji, suatu kebaikan. Namun untuk menentukan amalan ini nanti di hari kiamat, setiap orang yang melakukan amalan ini di hari kiamat nanti akan mendapat naungan di sisi Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dia, maka kita katakan mana dalilnya? Ya. Karena ini masalah gaib. Makanya ikhwah, kalau ada pertanyaan, apakah ada amalan-amalan lain, sikap-sikap lain selain yang 7 yang telah kita sebutkan tadi, yang dimana bagi si pelaku amalan tersebut juga akan mendapat janji dari Allah, mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya Allah, naungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca ikhwah. Wal idlalu fi dhillil arsy laisa maqsuran ala sab'atil madhkurin fil hadis. Mendapat naungan di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya terbatas yang 7 orang yang telah kita sebutkan tadi, yang telah disebutkan dalam hadis.
Faqad ja'at nususun katsiratun tadullu ala anna Allah yudhillu ghairahum. Karena banyak hadis-hadis yang lain, banyak hadis-hadis di mana di hadis tersebut, di dalil tersebut, di nas tersebut menyebutkan ada amalan lain selain yang 7 tadi yang juga mendapat ganjaran berupa naungan di hari kiamat. Waqad jama'a Ibnu Hajar al-Asqalani al-khisal allati tudhilluhu Allahu ashabahu fi kitabi sammahu ma'rifatul khisal al-musilatu ila dhilal. Masalah ini, tentang ini Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani telah mengumpulkan beberapa amalan-amalan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan bagi orang yang melakukan amalan ini. Hal ini semua dikumpulkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab beliau, yaitu Ma'rifatul Khisal al-Musiatu ila Dhilal. Kalau kita artikan, pengetahuan tentang amalan yang dapat yang nanti yang akan mendapatkan naungan di hari akhirat. Baik. Wa min hadhil khisal inzarul mu'sir awil wad'i anhu. Di antara perbuatan baik yang akan mendapatkan naungan dari Allah selain yang disebutkan 7 yang disebutkan, yaitu inzarul mu'sir, yaitu memberikan tangguhan pembayaran hutang bagi orang yang belum sanggup, kesulitan untuk bayar hutang. Awil wad'u anhu, atau menyatakan lunas hutang tersebut. Maksudnya begini ikhwah, kalau kita berhutang, atau kita memberikan piutang kepada orang lain, kita memberikan uang, dibuatlah perjanjian, dia berhutang misalnya 2 juta dan akan dilunaskan di tanggal 1 Juli misalnya. Nah, ini kan bulan Juni. Di tanggal 1 Juli insya Allah akan dilunaskan. Ternyata qadarullah ma syaa fa'ala, di tanggal 1 Juli tersebut dia belum mampu untuk melunaskan hutangnya. Maka bagaimana? Apakah kita paksa dia untuk melunasi hutangnya? Kalau kamu nggak bisa melunaskan, jual barang-barangmu, jual perabotmu, jual sepeda motormu, jual ini dan jual itu. Ikhwah, memang itu merupakan hak kita, karena kita telah membantu dia. Tapi ketahuilah, dengan memberikan tangguhan, dia datang kemudian dia mengatakan, maaf Pak, qadarullah sampai saat ini saya belum mampu untuk bayar hutang, padahal saya sudah janji di tanggal 1 Juli ini. Saya malu sebenarnya Pak, tapi qadarullah saya belum sanggup. Kita sebagai orang yang beri hutang sudah selayaknya memberikan dia tangguhan. Demikian ikhwah, sudah selayaknya memberikan tangguhan. Ya sudah, tidak apa-apa, kita tangguhkan 2 atau 3 bulan misalnya, tidak apa-apa, kapan Bapak sanggup bayar. Masya Allah, orang seperti ini akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala fi yaumil la dhilla illa dhillu. Di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di bulan Agustus dia sanggup bayar hutang. Ikhwah, kita sudah memberikan tangguhan dia pembayaran hutang. Uang kita kembali dan kita mendapat janji dari Allah untuk mendapatkan naungan. La ilaha illallah. Kebaikan ikhwah. Kebaikan. Jadi bagi kawan-kawan yang dia menghutangkan uangnya kepada orang lain, jika memang nampak orang tersebut kesulitan, maka berilah tangguhan. Dan kita pun bagi orang yang berhutang, ini masalahnya seringnya juga orang yang berhutang. Di antara kita yang berhutang, la ilaha illallah, ketika berhutang lisannya semanis madu rimba tualang, manis luar biasa. Tapi ketika saat pembayaran hutang,
dia pun menghilang. Tak ada bekas, tidak ada berita. Kalaupun dia masih hidup, tidak tahu di mana rimbanya. Kalaupun dia sudah meninggal, tidak tahu di mana pusaranya. Hilang berita. Ini ikhwah. Ini yang akhirnya kaum muslimin itu enggan memberikan hutang kepada orang lain. Karena apa? Tipisnya amanah. Ikhwah, saya yakin banyak di antara kaum muslimin itu dia punya uang terduduk. Artinya dia hanya buat punya uang ini ya untuk jaga-jaga. Saya yakin ada ikhwah, banyak saya yakin. Tapi kan permasalahannya dia akan membutuhkan di suatu waktu, kemungkinan besar. Nah, ini uang terduduk. Ya kalau seandainya amanah di kalangan kaum muslimin itu sangat tebal, nggak ada ruginya seorang yang meminjamkan uangnya, kemudian uangnya dikembalikan, uangnya utuh, pahalanya besar. Demikian, siapa yang nggak kepingin seperti ini? Tapi permasalahannya, setiap kali kita menghutangkan uang kepada orang lain, kita mikir ini uang balik apa tidak? Makanya enggan. Karena rusaknya amanah di kalangan kaum muslimin, akhirnya muncullah bank-bank konvensional itu. Boleh kami beri hutang, tapi ada untungnya. Demikian ikhwah. Jadi sebenarnya yang merusak citra kita ya kita sendiri ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya, saya yakin orang-orang yang punya uang terduduk, mungkin 10 juta, mungkin 15 juta, dia belum pakai. Ya, hanya uang simpanan saja. Saya yakin kalau benar-benar amanah, dia akan rela meminjamkan ini. Kenapa? Karena dia yakin akan kembali di saat dia memerlukan uang tersebut. Tapi itulah ikhwah, kalau sudah namanya masalah hutang, sudah masalah uang, Allahu Akbar. Banyak yang hanyut, yang sudah mengaji hanyut, yang sudah bercadar hanyut, yang sudah jenggotnya sudah panjang juga hanyut. Kalau sudah terkait masalah uang, apalagi orang-orang awam. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Di antara kebaikan yang Allah janjikan akan mendapatkan perlindungan ataupun mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang memberikan tangguhan pelunasan hutang ya dikarenakan kesulitan. Nah, kita juga ikhwah kalau kita berhutang dan kita merasa sulit membayarnya di saat yang sudah kita janjikan, kita jangan diam-diam saja. Ya. Kita jangan diam-diam saja. Kita datangi orang yang telah memberikan hutang pada kita, kita mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita belum sanggup untuk membayar, mohon maaf. Demikian kita datang, ikhwah. Kita datang, kita mohon maaf. Demikian, mohon diberikan tangguhan lagi. Demikian, ikhwah. Ya. Kemudian awil wadhu anhu, atau dianggap lunas. Ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila mereka orang yang berhutang tersebut kesulitan untuk membayar melunasi hutangnya, fanadhiratun ila maisarah, silahkan tunda, tangguhkan pembayarannya wahai orang yang memberikan hutang. Wa antasaddaqu khairul lakum, tetapi kalau engkau anggap lunas itu lebih baik. Ya. Kita lihat ini memang kesulitan dia bayar hutang. Ya. Waktu itu dia berhutang untuk bayar SPP anaknya, atau dia berhutang untuk beli beras, kebutuhan pokok sehari-hari. Bukan berhutang untuk beli mobil, bukan. Ya. Berhutang untuk beli mobil yang lebih mewah, bukan. Tapi untuk sekolah, kan ikhwah ini sekolah ini sudah kebutuhan primer, untuk uang sekolah, untuk membeli buku misalnya, sudah kebutuhan primer untuk anak kita. Kita tidak punya duit maka kita berhutang. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika ternyata kalau kita yang memberikan piutang, kita lihat ternyata orang ini kesulitan, maka tangguhkan pelunasannya. Tetapi kalau kita nyatakan lunas itu jauh lebih baik. Ya, kalau kita nyatakan lunas jauh lebih baik. Fi sahih Muslim
Wa musnad Ahmad an Abi Yusrin an Abil Yusri an Rasulillah SAW. Dari Rasulullah SAW beliau mengatakan, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhillih. Barang siapa yang memberikan tangguhan hutang pada orang lain, atau dia nyatakan anggap lunas hutang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaungi dia di bawah naungannya. Maksudnya nanti di hari kiamat. Ingat ikhwah, memberikan tangguhan bagi orang yang kesulitan dan menganggap lunas atau menganggap lunas hutangnya. Itu ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim ya. Terus adakah lagi amalan lain selain itu? Jadi udah ke-8 ya ikhwah. Wa fi musnad Ahmad wa sunan Darimi bi isnadin sahihin an Abi Qatadah an Rasulillah sallam qala, dia mengatakan, man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberi kelapangan bagi orang yang berhutang kepadanya, atau dia lunaskan, dia anggap lunas saja hutangnya, maka dia akan mendapatkan naungan di bawah arsy-Nya Allah di hari kiamat nanti. Jadi ternyata sama, ikhwah, ya, sama. Oleh karena itu kalau kita hitung berarti totalnya 8, ya. Yang ada hadisnya itu 8. Ya, kalau ada amalan yang lain yang juga akan mendapatkan ganjaran naungan seperti ini, maka harus datangkan dalil. Kesimpulannya ikhwah, yang 8 ini yaitu pertama, imam yang adil, yang kedua yaitu seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang hatinya sangat terpaut dengan masjid. Yang keempat yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, terpisah juga karena Allah. Kemudian seorang yang dirayu oleh seorang wanita bangsawan dan cantik jelita untuk berbuat mesum, tapi dia tolak karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang berinfak, yang merahasiakan sangat infaknya. Kemudian yang terakhir yaitu mereka yang takut kepada Allah, berzikir kepada Allah dan menangis dan berlinang air matanya. Yang ke-8, mereka yang apabila memberikan hutang, yaitu berpiutang, dan sudah sampai waktu pelunasan, dia lihat kesulitan untuk bayar hutang, maka dia berikan tangguhan atau dia nyatakan lunas hutang tersebut. Inilah 8 yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, di mana mereka akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga ikhwah, al-matlabus salis, pasal yang ketiga, yaitu alladzina yas'auna fi hajati ikhwanihi wa yasudduna khullatahu, yaitu mereka yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan teman-temannya dan menolong kesusahannya. Min a'zami ma yufriju qurabatil 'abdi yaumal qiyamah, di antara perkara yang sangat agung, di antara perkara agung yang dapat menghindari, yang dapat membebaskan seorang hamba dari kesulitan hari kiamat. Kita sudah bahas ya apa saja kesulitan di hari kiamat ya di awal kitab Qiyamatul Kubra ini. Ya, barang siapa di antara perkara yang paling agung yang dapat membebaskan seseorang hamba dari berbagai kesusahan dari kiamat, yaitu sa'yul 'abdi fid dunya fi fakki qurabatil makrubin, yaitu upaya seorang hamba di dunia untuk menolong teman-temannya dari kesulitan di dunia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Misalnya dia lihat temannya
apa ya mendapat kesulitan. Apa kesulitannya? Misalnya kesulitan bagaimana apa ya contohnya kesulitan? Misalnya kesulitan dikarenakan sulitnya mendapatkan rezeki yang cukup misalnya, ya, atau hari ini dia tidak ada makanan pokok, maka dia kasih. Kesulitan dikarenakan apa ikhwah? Dikarenakan ada anaknya yang sakit, sementara dia tak punya uang, atau uangnya tidak mencukupi apa yang diminta oleh rumah sakit. Terlebih lagi dia tidak terdaftar di BPJS misalnya. Demikian. Sehingga dia harus memberi biaya umum, memberi biaya secara umum, bukan BPJS. Dia nggak punya ikhwah. Maka dalam kondisi seperti itu kan orang galau ya, apalagi misalnya suaminya yang sakit parah, dia mau tidak mau dia harus bawa ke rumah sakit, sementara rumah sakit menuntut atau meminta biaya yang sangat besar, dia tak punya. Kalau enggak ini suami tak ditangani, minta jaminan misalnya, rumah sakit minta jaminan, ya biasanya rumah sakit minta jaminan seperti ini karena banyak orang-orang yang nakal sebenarnya ikhwah, ya, sehingga rumah sakit minta jaminan biar mereka bisa mengerjakannya. Demikian. Gak punya, kemana mau dicari uang? Uang hanya 1 juta misalnya. Rumah sakit meminta 10 juta. Kemana dia cari 9 juta lagi? Ini suaminya yang sakit, dia seorang wanita, dia seorang istri. Kemana? Demikian ikhwah. Untuk yang seperti ini, jika ada orang yang membantunya, orang itu berhak mendapatkan pahala dari Allah, berupa Allah akan lepaskan dia dari berbagai macam kesulitan akhirat, karena dia telah menyelamatkan, dia telah membantu temannya dari sebuah kesusahan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Atau dia seorang yang ngontrak rumah. Sudah sampai tahun berikutnya, si pemilik kontrakan sudah meminta uang kontrak untuk tahun berikutnya, tapi dia nggak punya atau belum mencukupi. Dia menjanjikan misalnya seminggu lagi, enggak juga, sudah sebulan. Akhirnya yang punya rumah kontrakan misalnya mengancam, kalau bapak tak lunaskan bulan depan silakan bapak keluar. Terancam ikhwah, kemana dia mau pergi? Apalagi dia di tempat tersebut dia orang yang tidak punya sanak famili, dia orang yang merantau. Kemana dia mau pergi? Bantu orang ini ikhwah, ya, dibantu orang ini. Mereka yang membantu orang kesulitan seperti ini, Allah akan bantu dia dari berbagai macam kesusahan di hari akhirat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa musa'adatu al-muhtajin, membantu orang-orang yang membutuhkan, wa taisiru 'alal mu'sirin, dan memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, wa iqalatu uthratid zalin, dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang menolong, yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu kesulitan dunia, naffasallahu anhu qurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Allah akan lepaskan dia, Allah akan bantu dia dari kesusahan di hari kiamat. Demikian ikhwah, kita ketahui bahwasanya kesusahan yang akan dialami di hari kiamat itu jauh lebih dahsyat ketimbang kesusahan yang dialami manusia semasa di dunia. Kemudian wa man yassara an ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang berada di dalam kesulitan, ya, yang memudahkan seorang yang berada dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan bagi dia nanti
di dunia, memberikan kemudahan bagi dia di dunia dan akhirat. Kemudian, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang merahasiakan aib seorang muslim, Allah akan rahasiakan juga aibnya di hari kiamat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Sungguh Allah akan senantiasa menolong seorang hamba jika si hamba itu senantiasa juga menolong teman-temannya atau hamba yang lain. Demikian ikhwah. Ini hadis merupakan al-jaza' min ma'al jinsil amal. Al-jaza' ma'al jinsil amal artinya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang pernah dilakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah pahala orang yang berbuat baik itu berbuat kebaikan? Al-jaza' ma'al jinsil amal. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menolong, barang siapa yang melepaskan seseorang dari kesulitan dunia, maka Allah akan lepaskan dia dari kesulitan akhirat. Balasannya luar biasa ikhwah. Kemudian barang siapa yang memudahkan, barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang berada di atas kesusahan, maka Allah beri dia kemudahan nanti di hari kiamat kelak. Demikian ikhwah. Jadi orang yang memberi kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan memberi kemudahan dia juga di hari kiamat. Sebaliknya bagaimana kalau dia menyulitkan orang lain? Ya. Bagaimana kalau dia menyulitkan orang lain? Kan terkadang ikhwah ada beberapa pengurusan, apakah masalah surat, apakah masalah yang sifatnya izin-izin resmi yang seharusnya mudah, tapi dikarenakan orang ini tak memberi pelicin, akhirnya dipersulit, dibola-bola, dilempar sana kemari. Kenapa? Karena tak diberi pelicin, suap. Ini sering kita dengar ikhwah. Yang seharusnya mudah, urusan mudah, ya. Tapi dikarenakan nakalnya si pegawai ini, nakalnya orang yang diserahkan amanah untuk menyelesaikan masalah ini, ya, dia akan mempersulit orang-orang yang punya urusan dengan dia jika orang tersebut tidak memberikan pelicinnya. La ilaha illallah. Orang seperti ini ikhwah, wallahi akan dipersulit Allah nanti di hari akhirat dia. Karena dia telah menyulitkan kaum muslimin. Bukankah Rasulullah pernah bersabda ikhwah, ya, di mana Rasulullah mengatakan, ya Allah, siapa saja di antara umatku yang dia mengurusi umatku, lantas dia mempersulit umatku, maka persulit kehidupan dia. Doa Rasulullah. Bagi pemimpin yang mempermudah umatnya, mempermudah rakyatnya, menyayangi rakyatnya, maka permudah urusannya. Ini doa Rasulullah SAW ikhwah. Jadi bagi anda yang memiliki wewenang dalam satu urusan, jangan sekali-sekali anda persulit urusan tersebut bagi masyarakat atau masalah apapun. Jika memang sudah memenuhi syarat, permudah. Jangan sampai karena kebiasaan anda, orang yang akan dipermudah kalau dia diberi uang, semakin banyak diberi uang maka semakin mudah urusannya. La ilaha illallah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap dalam neraka. Kalau seandainya orang ini meminta hak dia tapi tetap dipersulit, akhirnya dia pun menyuap, orang ini tak apa-apa, tapi yang disuap, ya, dia mendapat ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Finnar, kata Allah. Makanya ikhwah, permudah. Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim, urusan itu sulit, seharusnya kita permudah. Bukan urusan mudah kita persulit, ikhwah. Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang merahasiakan aib seorang muslim, Allah akan rahasiakan aibnya di dunia dan di akhirat. Ikhwah, siapa di antara kita yang tidak punya aib? Semua kita punya aib. Semua kita punya dosa. Dan itu pernyataan dari Rasulullah SAW. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu bersalah. Kalimatnya kalimat sighah mubalaghah, khata',
bukan khata'un, enggak, tapi khata'un. Artinya setiap anak Adam, semua anak Adam itu pasti sering bersalah. Wa khairu khata'ih at-tawwabun, dan yang paling orang bersalah yang terbaik adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi intinya semua kita ada salah, semua kita ada dosa, tak terlepas siapapun dia. Tak terlepas siapapun dia, sesoleh apapun dia, pasti dia punya dosa. Pasti dia punya dosa. Kalau kebetulan kita mengetahui aibnya, ya, kebetulan kita mengetahui aibnya, mungkin kepergok oleh kita, dia memasuki suatu tempat yang gak layak dia masuki, atau dia sedang melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar syariat, sembunyi-sembunyi, kepergok oleh kita misalnya, maka merahasiakan aib dia. Barang siapa yang merahasiakan aib seorang muslim, Allah akan rahasiakan aib dia di dunia dan akhirat. Yang pertama, dosa-dosa yang dia lakukan, yang pasti dilakukan setiap orang, setiap manusia, itu Allah gak akan bongkar, Allah tetap rahasiakan. Berapa banyak ikhwah orang-orang yang melakukan satu perbuatan buruk, yang dia melakukannya dan diam-diam, ternyata Allah bongkar, ya. Allah bongkar, tiba-tiba tersebar di internet, ya, perselingkuhan dia, perzinahan dia tersebar di internet. Allah permalukan dia di dunia. Kenapa ikhwah? Saya khawatir dia pernah mempermalukan temannya juga. Ya, makanya kalau kita ikhwah punya aib, kalau kita mengetahui ada aib orang lain, rahasiakanlah, tidak usah disebut-sebut ke orang lain. Jangan disebut-sebut ke orang lain. Kalau tidak, nanti Allah akan bongkar juga aib kita, di mana semua kita punya aib. Kemudian ikhwah, dirahasiakan aib kita di dunia, tidak ada yang tahu. Orang melihat kita, masya Allah, seorang ustadz yang saleh. Orang melihat kita seorang pemuda yang saleh, padahal kita tahu kita melakukan dosa. Orang-orang gak tahu. Allah rahasiakan dosa itu, sehingga nama baik kita tetap terjaga. Allah tidak bongkar, Allah tidak permalukan kita di hari kiamat. Demikian ikhwah rahimanallah di dunia, ya. Bagaimana di hari kiamat? Apakah Allah bisa membongkar aibnya? Bisa sekali ikhwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil satu persatu untuk disidang, dan itu sidang ini digelar di khalayak ramai makhluk Allah Subhanahu wa taala, minal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semuanya dikumpulkan dari orang terdahulu sampai terakhir dalam satu tempat. Disitulah digelar pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing menunggu gilirannya. Di depan orang ramai Allah mengatakan, kamu membuat begini kan? Kamu buat begini kan? Kamu buat begini kan? Allah bongkar aibnya. Mereka yang tadi melihat orang ini baik-baik saja, ternyata begini di belakang kita, malu. Demikian ikhwah. Kalau kita malu di dunia, kita masih bisa taubat, ya. Kita masih bisa menghindar dari orang lain karena malu. Mungkin pindah tempat, pindah rumah, pindah provinsi, di tempat yang orang nggak tahu, yang aib kita itu nggak tersebar di sana. Selesai urusan. Kita tinggal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala akibat aib yang pernah kita lakukan. Tapi di akhirat kemana kita mau pergi? Kemana kita mau pergi ikhwah? Allah permalukan di situ. Setelah Allah permalukan, apakah selesai masalah? Ya enggak. Allah campakkan ke dalam api neraka. La ilaha illallah. Wala haula wala quwata illa billah. Tapi ada orang-orang yang Allah rahasiakan aib dia. Ketika digelar sidang, ya, dia dipanggil di hadapan Allah, walaisa bainahu wa bainallah turjuman, tidak ada penterjemah. Bagaimana interogasinya? Allah tutup. Jadi sidangnya tidak sidang terbuka, sidang tertutup. Jadi pembicaraan hanya diketahui antara Allah dan dia. Yang lain nggak tahu karena Allah tutup. Allah katakan, benarkah kamu mengatakan melakukan ini dan ini? Benar ya Allah. Dia mengakui semuanya. Dan terakhir Allah katakan, kamu diampuni. Kamu diampuni. Kemudian dia diberi catatan amalan dari sebelah kanan. Allah buka dan orang hanya tahu orang ini
diberi catatan amal dari sebelah kanan, artinya orang baik. Aibnya tak terbongkar, ikhwah. Man satara musliman fid dunya satarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Satarallahu fid dun alaihi fi satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan rahasiakan aib dia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi makanatil abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama si hamba tersebut senantiasa membantu temannya, membantu kaum muslimin yang lain. Artinya ikhwah, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala membantu. Kalau kita ingin Allah senantiasa membantu kita, Allah senantiasa memberikan kebutuhan kita, Allah senantiasa melapangkan hidup kita, Allah senantiasa memberikan kita jalan keluar atas problem yang sedang kita hadapi. Maka caranya bagaimana ikhwah? Allah pasti akan bantu. Syaratnya cuma satu. Syaratnya hanya satu. Hendaklah kita senantiasa membantu orang lain. Senantiasa membantu orang lain. Al jaza ma'al jinsil amal. Ganjaran itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Hadis tercantum dalam kitab Miskatul Masabih. Kemudian ikhwah, Warawahal Bukhari fi sahihi an Abdullah bin Umar. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu merupakan saudara bagi muslim yang lain. La yudlimuhu wa la yusallimuh. Dia tidak boleh menzoliminya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa dalam senantiasa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya aja juga. Wa man farraja an muslimin qurbatan. Barang siapa yang melapangkan seorang muslim dari sebuah kesusahan, farrajallahu anhu qurbatan min qarabati yaumil qiyamah. Maka Allah akan lapangkan dia dari kesusahan di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang merahasiakan aib seorang muslim, maka Allah akan rahasiakan aib dia di dunia dan di akhirat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian warawa ad-dinuri fi al-majalisati. Imam Ad-Dinuri meriwayatkan dalam kitabnya Al-Majalisah, Al-Mujalasah, wal Baihaqi fi Syu'ab, dan Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Syu'abul Iman, wa Diya fil Mukhtar, dan juga Ad-Diya meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mukhtar an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasara akhahu bidzahril ghaibi nasarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membantu saudaranya fi dzahril ghaibi, ini ikhwah tanpa diketahui oleh dirinya. Ya, tanpa diketahui oleh dirinya, maka Allah akan bantu dia di dunia dan akhirat. Misalnya kita mendengar tuh teman kita lagi butuh duit dikarenakan kendaraannya rusak, sementara kendaraan itulah yang biasa dia gunakan untuk mengais rezeki, tapi qadarullah hari itu rusak, mogok, sehingga dia tidak bisa mengais rezeki, tidak bisa berdagang. Kalau nggak berdagang berarti akan terancamlah dapurnya. Demikian, diam-diam kita bantu ikhwah, diam-diam kita bantu. Misalnya kita letakkan uang dari jendelanya, misalnya kita tulis untuk hadiah untuk antum misalnya. Dia pun ketika begitu melihat ada uang di balik jendela, ada uang, ini hadiah untuk antum, nggak tahu dari mana, insyaallah. Atau tiba-tiba sudah masuk ditransfer nggak tahu dari siapa. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, dia diam-diam menolong saudaranya, tidak langsung, antum sulit, biar ana bantu, nggak begitu. Temannya nggak mengetahui bahwasanya dia yang membantu dia.
bahwasanya yang membantu dia adalah temannya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang tersebut di dunia dan di akhirat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Intinya segala pertolongan yang kita berikan kepada sesama kaum muslimin, sesama umat manusia, ketahuilah itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan akan kita dapatkan pengaruh baiknya, efek baiknya tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Makanya kan kita lihat di sini seperti orang yang memberi kemudahan, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan akhirat. Orang yang berupaya untuk merahasiakan aib seseorang, maka Allah rahasiakan juga aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang senantiasa membantu orang lain, maka Allah akan senantiasa membantu dia dunia dan akhirat. Jadi efeknya double ikhwah, ya, efeknya double. Kita mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa membantu kaum muslimin. Sehingga kita bisa menghilangkan sifat bakhil kita. Ya ikhwah, bantuan yang kita berikan tidak seberapa ketimbang yang bantuan yang Allah berikan kepada kita. Berapalah yang bisa kita bantu dari teman kita? Enggak seberapa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala telah membantu kita, la haula wala quwata illa billah. Semuanya Allah bisa bantu, dunia dan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Nah. Khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar kajian pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba bacakan dari pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum, mau bertanya Ustadz, bagaimana orang yang berhutang kepada kita dan tidak membayar hutangnya sudah lebih 2 tahun, tapi untuk berkurban dia mampu? Kemudian bagaimana menyikapi saudara yang sering berhutang dan tidak pernah membayar hutang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Memang masalah hutang ini polemiknya luar biasa ikhwah. Ya. Polemiknya luar biasa. Ada banyak orang-orang yang mereka suka berhutang tapi tak suka bayar hutang, itu dia permasalahannya. Sampai para pedagang-pedagang ini mereka mengatakan ada 2 makhluk yang bisa tiba-tiba hilang. Yang pertama jin, yang kedua orang berhutang. Bisa tiba-tiba hilang. Tadinya rajin ngaji, Masya Allah. Ketika dia berhutang, diberi hutangnya, dia berhutang, tiba-tiba hilang dari pengajian, nggak tahu entah kemana. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi dia hidayah. Lantas bagaimana sikap kita dengan orang seperti ini? Ikhwah, tentu pertama, apakah memang hutangnya sudah jatuh tempo? Ya, kalau dia jatuh temponya misalnya 3 tahun, sementara masih 2 tahun dia belum bisa bayar hutang, ya nggak ada masalah. Tapi mungkin yang dimaksud penanya yaitu sudah jatuh tempo. Sementara hutang harus dibayar, dia malah berkurban. Ini bagaimana? Nasihati dia. Ya, dia harus dinasihati. Anda datang, ya, datang baik-baik, kemudian tagih hutangnya. Tidak usah pakai emosi. Ya, tagih hutangnya. Kalau dia katakan, kenapa nggak bayar hutang sementara Anda bisa berkurban? Ya, kasih nasihat dia bahwasanya hutang itu lebih wajib untuk dibayar ketimbang dia berkurban. Para ulama, jumhur ulama masih berpendapat bahwasanya berkorban itu sunnah muakkad, tidak sampai wajib, walaupun ada sebagian yang menyatakan wajib. Tapi membayar hutang sudah sampai tempo, semua sepakat hukumnya wajib. Jadi beri dia penjelasan seperti ini. Ya.
Terkadang ada orang-orang yang mungkin berpendapat dia orang kaya saja nggak dibayar juga, nanti aja dibayar nggak ada masalah bagi dia. Saya lihat dia orang kaya. Demikian. Dia menganggap seperti itu. Dia lupa bahwasanya walaupun orang yang memberi dia hutang orang kaya, tapi kan dia sudah punya janji kapan akan dia lunasi. Janji ini hutang. Ya, demikian ikhwah. Janji ini harus ditepati. Mereka yang sanggup menepati janjinya, yang punya kesanggupan tapi dia tidak menepatinya, ini salah satu ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafik salasan. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza tumina khana, apabila diberi amanah. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia pungkir dengan janjinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan matalul ghani zulmun. Orang yang sanggup bayar hutang tapi dia tunda ya, bukan dia nggak bayar, dia tunda, itu saja sudah zalim. Misalnya nih, si A berhutang dengan si B. Janjinya tanggal 1 Juli. Udah? Di tanggal 1 Juli jatuhlah tempo di mana si A harus bayar hutangnya kepada si B. Tapi si A mikir, si A sudah sanggup nih uangnya misalnya. Dia sudah punya uang untuk melunaskan. Tapi dalam hati si A, nanti aja lah 3 hari lagi saya bayar. Bukan gak dibayar, dia akan bayar. Demikian ikhwah. Dan di 3 hari yang akan datang dia akan bayar. Dia sudah punya uang. Dia sudah punya uang, bisa dia bayar di tanggal 1 Juli. Tapi dia tunda di tanggal 3 Juli. Sungguh wallahi orang ini sudah zalim. Karena dia telah menunda pembayaran hutang padahal dia sanggup untuk bayarnya. Demikian ikhwan. Apalagi tak bayar. Allahu Akbar. Orang yang tak bayar hutang panas kuburannya ikhwah. Ya. Jangan dikira Anda yang berhutang lantas tak bayar hutang dikarenakan orang yang memberikan piutang sudah malas untuk nagih lantas masalah Anda selesai. Wallahi tidak. Tak selesai di dunia masalah hutang, masalah hak itu nanti di akhirat akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya Anda segera lunasi hutang Anda di dunia. Di dunia masih bisa kita lunasi hutang kita dengan cara memberi uang atau dengan barang-barang. Di akhirat tidak ada cara lain selain kita membayar dengan amalan kita. Ikhwah, kita untuk mendapatkan amalan yang punya nilai itu bukan mudah. Bukan mudah. Ketika seorang berbuat keburukan tak bercampur dengan kebaikan. Tapi kalau kita melakukan kebaikan selalu bercampur dengan keburukan. Kita sholat ada riya, baca Quran ada sum'ah, bercampur dengan keburukan. Makanya untuk mendapatkan nilai baik dalam amal itu bukan mudah. Terus di hari akhirat kita harus habiskan ini semua gara-gara kita pernah berhutang yang belum kita lunaskan, sengaja belum kita lunaskan. La ilaha illallah. Tak kasihan dengan diri kita sendiri. Dan ikhwah yang telah memberikan hutang, tagihlah hutangnya, ya, tagihlah hutangnya, minimal untuk membebaskan dia. Demikian ikhwah, ya, tagih hutangnya. Jadi tidak layak seorang itu berkurban sementara hutangnya belum dibayar. Ingat, berkurban itu jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad. Bayar hutang yang sudah jatuh tempo hukumnya wajib. Oleh karena itu bayarlah hutang Anda. Kalau Anda seorang yang memberikan hutang, berpiutang, datangi dia, tagihlah dengan cara baik-baik. Ingatkan dia akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, akan orang-orang yang tak mau membayar hutang atau enggan bayar hutang. Tapi kalau seandainya Anda setelah datangi dia ternyata memang dia tidak sanggup bayar hutang, ternyata korban itu pemberian orang lain atas nama dia misalnya, memang sulit orangnya, maka lakukanlah seperti yang disebutkan tadi. Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila orang tersebut kesulitan, maka beri tangguhan ke waktu yang lebih mudah untuk dia bayar. Tapi wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau seandainya engkau memudahkan, ya, apabila engkau anggap lunas, tentu itu akan lebih baik, ya, apabila kamu mengetahuinya.
Jadi kalau Anda melihat memang kesulitan dia bayar hutang, Anda punya pilihan. Tangguhkan dia ke hari yang lain, ke bulan yang lain sampai dia mudah untuk bayar. Atau Anda akan belikan secara terbuka, ya tidak apa-apa Pak, kalau Bapak kesulitan silakan lunaskan kapan Bapak bisa melunaskan. Begitu ikhwah. Atau alternatif kedua yang Allah suruh pada kita yaitu udahlah anggap lunas saja supaya nggak menjadi beban. Dan satu hal ikhwah, apabila kita sudah berazam untuk menganggap lunas hutangnya, maka beritahu kepada orang tersebut. Jangan diam-diam sendiri. Ya, jangan diam sendiri. Karena apa ikhwah? Karena kalau kita tidak sampaikan pada dia, maka akan menjadi tetap beban dalam hatinya. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya kita katakan, kita dalam hati kita mengatakan itu sudah lunas, besoknya dia datang bawa duit untuk lunasi hutangnya, Anda goyang apa tidak? Dia hutang bisa 10 juta, kita lihat susah orang ini, udahlah saya anggap lunas, tapi nggak diberitahu. Besoknya yang berhutang tadi bawa 10 juta. Ini Pak, terima kasih banyak atas Bapak membantu saya, ini uang 10 juta bayar hutang saya. Padahal tadi malam baru mengatakan berazam untuk menganggap lunas. Goyang nggak Anda? Demikian ikhwah. Yang tadi goyang demikian. Bisa goyang. Kenapa? Depan mata kita duit 10 juta misalnya. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Nah. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Pertanyaan kedua akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. Bagi penanya. Pertanyaan kedua akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, terkait hutang. Tadi dibahas bahwa Allah akan memberikan perlindungan kita di akhirat pada saat kita memberikan kemudahan bagi piutang kita. Bagaimana kalau kita menghutangkan kepada non-muslim Ustaz? Apakah sama pahala yang kita terima jikalau memang dia tidak sanggup bayar, kemudian kita mengikhlaskannya, atau misalnya dia masih meninggalkan hutang dan akhirnya kita meninggal, apakah di akhirat nanti, karena kan dia sudah pasti non muslim, sudah pasti neraka gitu kan? Ya. Sudah Pak. Baik, silakan Ustaz. Bagaimana kalau kita bersikap seperti tadi itu kepada orang non muslim? Ya, apakah juga kita mendapatkan pahala yang sama? Ya, pahala yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara yang muslim dan yang kafir. Ya, tidak membedakan antara yang muslim dan yang kafir. Tadi Rasulullah mengatakan man yassara mu'siran. Man yassara mu'siran. Barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan masalah apakah dia kafir atau dia muslim. Ya, man yassara alal mu'sirin. Barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang dalam keadaan kesulitan. Demikian ikhwah. Ayat juga menyebutkan tentang hutang, fa in kana dzu usratin, apabila mereka yang berhutang mengalami kesulitan untuk melunaskannya, fa nadhiratun ila maisarah, maka beri dia tangguh di waktu yang lebih mudah. Demikian. Enggak disebutkan di sini muslim atau non muslim. Jadi sikap seperti itu jika kita lakukan terhadap orang yang non muslim, maka kita juga mendapatkan hal yang sama. Demikian ikhwah. Lantas bagaimana kalau seandainya dia berhutang kemudian tak bayar, ya, kemudian dia tak bayar, atau dia keburu meninggal, seperti itu yang saya tangkap dari pertanyaannya. Maka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, orang kafir itu tetap membayar hutang. Seandainya dia tidak ataupun enggan bayar hutangnya, sementara di akhirat toh juga dia masuk ke dalam neraka jahanam kekal, ikhwah,
Kafirnya dia itu menyebabkan dia kekal dalam neraka jahanam. Dosa-dosa yang dia lakukan, kezoliman yang dia lakukan itu membuat dia semakin berat azabnya. Itu ikhwah. Ya, semakin memperberat azabnya. Saya ulangi, kafirnya seseorang akan mengakibatkan dia masuk ke dalam neraka jahanam kekal selamanya. Kafir tidak hanya kafir, tapi plus dengan kezoliman, hutang gak dibayar, pukul orang sana, pernah bunuh sini, tapi dia kafir, maka azabnya akan, di samping dia kekal dalam neraka jahanam, maka azabnya akan semakin berat dalam neraka jahanam. Demikian. Apabila ada orang kafir, dia kafir, tapi dia baik dengan orang lain, tidak pernah menzolimi, bahkan dia sering membantu misalnya, dia kafir. Tapi azabnya tidak sama dengan yang tadi. Seperti Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah, melindungi Rasulullah dari teror orang-orang kafir Quraisy. Demikian. Melindungi dakwah Rasulullah SAW. Tapi qadarullah, sayangnya di akhir hayat beliau ketika Rasulullah mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka indallahi yaumil qiyamah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, di mana kalimat ini akan aku jadikan sebagai pembelamu nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Qadarullah, ucapan terakhir beliau sebelum wafat yaitu ana ala millati Abdul Muthalib. Aku berada di atas agamanya Abdul Muthalib, musyrik. Jadi bagaimana? Kekal dalam neraka. Tapi karena dia pernah berbuat baik, tentunya tidak sama azabnya. Lebih ringan azabnya dibandingkan orang-orang kafir yang zalim lainnya. Tidak sama tentunya azab dia dengan azab Abu Jahal yang memusuhi Rasulullah SAW. Tidak sama tentunya azab dia dengan dengan saudara si Abu Lahab, ya, yang senantiasa memusuhi Rasulullah SAW. Sama-sama dalam neraka jahanam, tapi azabnya berbeda. Demikian ikhwah, para pemirsa Roja TV di mana Anda berada, dan pendengar Radio Roja di mana Anda berada, semoga apa yang kita bahas manfaat, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita gairah untuk berbuat baik kepada sama kaum muslimin secara khusus dan pada umat manusia pada umumnya. Demikian aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.